Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Bu Neneng Dewi NS. Wah, penulis asal kota Garut, Jawa Barat ini ya teman-teman ya. Dan bagaimana pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah tentang pesugihan. Waduh, pesugihan ini dilakukan di sekitaran pabrik tahu yang ada di kota Garut bagian utara teman-teman. Waduh, ini ngeri banget teman-teman, karena memakan tumbal dari para karyawannya dan juga warga sekitar. Gimana sih endingnya, seberapa kejam sih makhluk pesugihan itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Pesugihan di pabrik tahu. Di sebuah desa di wilayah Garut Utara, baru saja berdiri sebuah pabrik tahu yang cukup besar. Mayoritas warga menyambutnya dengan gembira, sebab sebagian warga kini menjadi pekerja di sana, sehingga mereka tak perlu merantau keluar daerah hanya untuk mendapatkan pekerjaan yang upahnya layak. Salah seorang warga yang merasa beruntung itu adalah Pak Jujun, seorang kepala keluarga yang belum memiliki anak, namun saat ini sedang membutuhkan pekerjaan. Pak Jujun menaruh harapan yang cukup besar pada pabrik tahu tersebut. Mudah-mudahan dengan saya bekerja di pabrik ini, jadi bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya, katanya ketika pertama kali melangkah ke dalam pabrik untuk melamar pekerjaan. Pak Jujun belum lama ini menjadi pengangguran setelah bengkel motor tempatnya bekerja terpaksa gulung tikar akibat tak bisa bersaing dengan bengkel-bengkel lain yang lebih modern. Sementara selama 10 tahun ke belakang, Pak Jujun hanya mengandalkan penghasilan dari bengkel tersebut. Tabungan yang dimilikinya pun mulai menipis, sebab hampir 1 bulan melamar pekerjaan kemana-mana tidak ada yang menerimanya. Sementara Bu Anita, istrinya, hari itu dengan wajah murung menyampaikan kalau tadi pagi Bu Iis, sang pemilik kontrakan, sudah datang menagih uang sewa bulan ini. Bu Iis bilang, "Kita disuruh keluar dari kontrakan kalau besok belum bisa bayar, Pak," kata Bu Anita dengan wajah tertunduk. Sebenarnya hati Bu Anita berat untuk mengatakannya, sebab dia termasuk istri yang tidak ingin membebani suaminya. Bahkan untuk membantu meringankan beban Pak Jujun, Bu Anita tidak gengsi bekerja sebagai buruh pemetik jagung di rumah Juragan Raffi. Sayangnya saat ini belum ada panen jagung, maka dari itu Bu Anita jadi tidak punya penghasilan. Pak Jujun tak bisa berkata apa-apa. Dia tak lagi punya kata-kata yang bisa menghibur sang istri. "Maafin Bapak ya Bu, dari pagi Bapak keliling cari lowongan kerja kemana-mana, tapi belum ada yang membutuhkan karyawan," sahut Pak Jujun dengan suara bergetar. Setelah beberapa saat suasana hening, akhirnya Bu Anita angkat bicara. "Nggak apa-apa Pak. Oh iya, Ibu kan masih punya cincin kawin. Biar Ibu jual aja kali ya buat bayar kontrakan bulan ini, dan sisanya bisa buat beli beras." Kali ini mata Bu Anita sedikit berkaca-kaca. Sebenarnya hati perempuan itu sedikit berat untuk menjual satu-satunya harta berharga yang dimilikinya. Tapi Bu Anita juga tidak tega melihat suaminya yang sudah pontang-panting mencari pekerjaan. Kembali Pak Jujun tidak menjawab, tapi dengan tatapan penuh arti dia merengkuh Bu Anita ke dalam pelukannya.
Ada rasa bahagia perlahan menyusup ke dalam dirinya dan membuat hatinya terasa hangat karena memiliki istri yang tidak meninggalkannya di saat dia jatuh. Dalam hatinya, Pak Jujun berjanji nanti kalau dia sudah mendapat pekerjaan, dia akan membelikan cincin yang baru sebagai pengganti cincin kawin yang terpaksa dijual oleh istrinya. Pagi itu, dengan dada berdebar, Pak Jujun memeluk erat map yang berisi surat lamaran dan beberapa persyaratan lain. Tepat ketika berada di depan sebuah ruangan di sudut pabrik yang hanya terdiri dari satu meja panjang dan 3 kursi, Pak Jujun langsung masuk ketika seorang pria berusia sekitar 40 tahunan menyambutnya dengan senyum. Lalu laki-laki bertubuh tambun itu mempersilakannya untuk masuk. Rupanya Pak Jujun diwawancarai oleh Pak Husni, sang pemilik pabrik langsung. Pada awalnya, Pak Jujun sempat khawatir tidak akan diterima karena di antara para pelamar lain yang melamar kerja di sana, dialah yang usianya sudah menginjak 35 tahunan. Sementara yang lain usianya berkisar di angka 20 tahunan. Pak Jujun sudah lebih dulu kena mental karena merasa yakin tak mungkin sanggup bersaing. Akan tetapi, di luar dugaan, pertanyaan yang diajukan oleh Pak Husni malah lebih banyak. Tidak ada hubungannya dengan skill yang dibutuhkan oleh seorang pekerja pabrik. Pak Jujun sempat bingung saat Pak Husni malah lebih banyak bertanya tentang keluarganya, juga hal-hal yang bersifat pribadi. Berapa orang bersaudara, weton lahirnya Pak Jujun apa, dan yang lebih mengejutkan, Pak Husni tanpa harus melewati serangkaian seleksi lain langsung menerima Pak Jujun setelah diberitahu kalau wetonnya adalah Jumat Kliwon. Jumat Kliwon ya, bagus sekali, cocok, saut Pak Husni sambil mengangguk-angguk. Sebuah senyuman kini tersungging di bibirnya yang hitam. Pak Jujun masih diam berdiri mematung. Laki-laki itu masih kebingungan dengan ucapan Pak Husni barusan, seperti bisa membaca jalan pikiran sang pelamar. Akhirnya Pak Husni mengucapkan kata-kata pamungkas yang cukup mengejutkan. Baik Pak Jujun, kamu diterima karena memenuhi semua kriteria yang saya tetapkan. Mulai besok kamu sudah boleh kerja. Nanti seragam buat kerja bisa kamu minta sama Bu Dede, bagian keuangan ya, katanya dengan senyuman ramah. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Pak, terima kasih. Kini laki-laki itu merasa bagaikan ada sebuah beban yang begitu berat yang membebaninya selama ini terlepas dari baunya. Terima kasih Allah, sekarang saya dan istri saya tidak akan hidup kekurangan lagi, katanya dalam hati. Namun Pak Jujun tidak tahu kalau sesaat setelah ia meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba saja aroma busuk bercampur amis menguar di dalam sana. Siapapun yang mencium baunya pastilah akan mual. Akan tetapi tidak demikian dengan Pak Husni yang sepertinya sudah terbiasa. Laki-laki itu hanya diam dengan kepala sedikit menunduk ke bawah seolah memberikan penghormatan. Disusul kemunculan sosok kakek-kakek berbadan kerdil yang sekujur tubuhnya seperti berlumur darah yang sudah mengering. Tangan kanannya memegang tongkat berukir yang ujungnya bergambar kepala naga. Ya, dialah sosok Ki Barjo Musti yang dulu di kehidupan sebelumnya dikenal sebagai dukun santet yang paling ditakuti pada masanya. Konon dulu Ki Barjo Musti tewas mengenaskan akibat dibakar hidup-hidup oleh warga setempat yang geram akan aksinya. Tapi karena dia sudah terlanjur terikat perjanjian dengan iblis yang menjadi junjungannya, Sukma Ki Barjo Mukti tetap hidup sampai sekarang. Bedanya, sosok Ki Barjo Musti dirubah menjadi sosok kerdil oleh iblis junjungannya agar serupa dengannya. Dan kini sosok Ki Barjo Musti dijadikan sebagai jin pesugihan yang diberikan oleh kuncen pemakaman yang bernama Aba Ato kepada Pak Husni. Ya, Pak Husni sudah bertahun-tahun menjalani pesugihan yang menuntut tumbal nyawa manusia.
Pak Husni yang tidak ingin menumbalkan istri, kedua anak dan keluarga besarnya itu justru malah memilih para tumbal dari para buruh yang bekerja di pabrik tahu miliknya. Entah sudah berapa darah yang ditumpahkan, berapa banyak pula nyawa tak berdosa yang sudah menjadi korban tumbal kekayaan laki-laki itu. Ada tumbal yang tewas gara-gara tidak sengaja tercebur ke dalam tungku berisi minyak panas yang dipakai untuk menggoreng tahu mentah, sehingga tubuh sang buruh terkena luka bakar yang sangat serius dan membuatnya tewas. Ada yang meninggal akibat tiba-tiba tersiram adonan tahu mentah yang masih lembek dan panas sehingga sebagian tubuhnya melempuh, dan banyak juga yang lainnya. Awalnya para warga yang berada di sekitar lokasi pabrik tahu itu tidak menaruh rasa curiga sedikit pun, sampai akhirnya satu persatu warga mulai menyadari kalau ada beberapa orang buruh pabrik yang mengalami kecelakaan kerja atau tewas dengan kondisi mengenaskan dalam jarak waktu berdekatan. Kecurigaan para warga semakin bertambah ketika semua korban adalah para buruh yang bekerja di pabrik tahu itu. Tentu saja, hal ini semakin menguatkan kecurigaan mereka kalau Pak Husni memakai pesugihan yang memakan tumbal untuk memajukan pabrik tahu miliknya. Para warga sepakat meminta bantuan seorang kiai sepuh bernama Haji Ramdhani untuk menghadapi Ki Bardhamusti dengan maksud untuk menghentikan aksi pesugihan Pak Husni. Namun sayang, sang kiai berhasil dikalahkan saat adu kanuragan dengan sosok jin pesugihan tersebut. Beliau pun tewas secara mengenaskan dengan dada bolong dan jantung tak utuh lagi. Tewasnya Haji Ramdhani ini membuat Pak Husni menjadi merasa semakin jumawa dan berani terang-terangan mengancam siapapun warga yang berani mengusik usahanya akan dijadikan tumbal. Sejak saat itulah warga lebih memilih bungkam demi keselamatan diri mereka dan keluarga yang mereka sayangi. Namun diam-diam warga sekitar yang sempat bekerja sebagai buruh pabrik di sana mengundurkan diri lalu mencari pekerjaan lain di luar wilayah. Setahun berlalu, pabrik tahu Pak Husni semakin tajam menancapkan kukunya dengan menjadi satu-satunya pabrik tahu mentah dan masak yang paling sukses di antara pabrik-pabrik tahu lainnya. Bahkan pabrik tahu tersebut mulai menggurita dengan membuka cabang di luar wilayah Garut Utara. Fenomena banyaknya buruh pabrik yang tiba-tiba tewas atau mengalami kecelakaan kerja semuanya menguap begitu saja. Tidak ada warga atau pihak yang berani melaporkan apalagi mengungkit kasus tersebut. Limpahan kekayaan Pak Husni sudah berhasil membungkam mereka semua sehingga suara kebenaran pun perlahan mengabur begitu saja tanpa ada orang yang berani menyuarakan apalagi mengungkapnya. Kini, setelah setahun bekerja di pabrik tahu, Pak Jujun pun sempat mendengar desas-desus dan berita tidak sedap mengenai kematian para rekan sesama buruh. Namun Pak Jujun yang tidak menaruh curiga menganggap semua itu mungkin hanya kebetulan saja. Termasuk saat Pak Irwan, rekan kerjanya yang bekerja di bagian penggorengan tahu matang, tiba-tiba ditemukan tewas dengan tubuh tercebur ke dalam wajang penggorengan raksasa yang masih panas. Para buruh lain yang kebetulan menyaksikan peristiwa mengenaskan tersebut hanya bisa bergidik ngeri saat menyaksikan jasad Pak Irwan yang tewas dengan sebagian tubuh melepuh dan wajah rusak hampir tak bisa dikenali. Ya Allah, kenapa Bapak begitu cepat meninggalkan saya dan anak-anak? Bapak sungguh tega sekali, Bapak jahat, ratap Bunida istri Pak Irwan yang saat itu kondisinya sedang berbadan dua ketika jasad Pak Irwan yang sudah kosong diangkat oleh para buruh pabrik dari penggorengan. Sabar Ibu, mungkin ini sudah takdir dari Tuhan. Tenang saja, Ibu tidak perlu khawatir. Saya akan membiayai semua biaya pengurusan jenazah Pak Irwan, biaya pemakaman dan juga tahlilan hari pertama sampai ke-7. Dan saya juga akan memberikan uang duka yang cukup
untuk membiayai hidup ibu sehari-hari dan juga biaya persalinan nanti. Pak Husni tiba-tiba sudah muncul di samping Bu Nida yang masih menangis sesenggukan. Bu Nida tidak tahu kalau keesokan harinya, tepat sehari sesudah suaminya meninggal, pabrik tahu mentah dan matang milik Pak Husni langsung kebanjiran pesanan dalam jumlah besar dari luar kota Garut. Bu Nida tidak tahu kalau kekayaan Pak Husni yang kini kembali bertambah dalam jumlah di luar nalar adalah imbalan atas tumbal yang diserahkan oleh Pak Husni kepada jin pesugihan sesembahannya. Pak Jujun juga tidak tahu kalau setelah Pak Irwan, tak lama lagi giliran dialah yang tak lama lagi menjadi target tumbal. Hal itu diawali dengan mulai datangnya mimpi buruk yang mewarnai malam-malam panjang Pak Jujun. Laki-laki itu hampir di setiap malam selalu mimpi didatangi oleh sesosok laki-laki parubaya berbadan kerdil. Sekujur tubuh sosok itu penuh dengan lumpuran darah yang sudah mengering sehingga Pak Jujun sempat mengendus bau amis khas darah yang menyergap indera penciumannya. Sementara tangan kanan sosok tersebut memegang sebuah tongkat berukir yang ujungnya bergambar kepala naga. Sebuah seringan mengerikan terlukis di sudut bibirnya. "Bersiap-siaplah wahai manusia, sebentar lagi akan datang giliranmu," ucap sosok kakek-kakek bertubuh kerdil itu. Pak Jujun yang masih kebingungan langsung tersudut mundur. Kamu siapa, kek? Apa maksud ucapan kakek barusan?" tanya Pak Jujun kebingungan. "Nanti juga kamu tahu wahai manusia. Sekarang nikmatilah hari-hari terakhirmu di dunia ini." Ujar sosok Ki Barjamusti. Ucapan sosok itu tentu saja semakin membuat Pak Jujun semakin bingung. Tapi dia tak diberi kesempatan untuk berpikir ketika tongkat yang dipegang oleh sosok Ki Barjamusti tiba-tiba secepat kilat sudah menggebuk punggung Pak Jujun. Puh! Suara pukulan tongkat mendarat telak di punggung Pak Jujun. Sesudahnya sosok itu membuat guratan di punggung Pak Jujun yang gerakannya searah dari atas ke bawah. Akibatnya, pakaian yang dikenakan oleh Pak Jujun robek di bagian punggung, lalu tampaklah sebuah guratan panjang berwarna merah seperti sebuah raja disusul rasa sakit luar biasa bercampur sensasi panas di bagian punggungnya mulai dirasakan oleh Pak Jujun, sehingga laki-laki itu berteriak kesakitan. "Panas, ampun!" rintinya, mencoba sekuat tenaga menahan air mata akibat tak tahan menahan hantaman rasa sakit. Hanya dalam hitungan detik, Pak Jujun langsung tumbang kehilangan kesadaran. Sebaliknya, ekspresi sosok Ki Barjamusti justru menunjukkan rasa puas. Tawa lebar terdengar dari bibirnya. "Akhirnya raja penanda tumbal ini berhasil kupasang di punggung laki-laki ini. Umur laki-laki ini hanya tersisa 7 hari ke depan sebelum aku jadikan tumbal dan menjadi budak di dunia jin seperti para tumbal lainnya," pungkasnya, lalu menganggukkan kepalanya sebanyak 2 kali lalu menghilang begitu saja. Keesokan harinya, ketika azan subuh berkumandang, Bu Anita kaget mendapati Pak Jujun tak berada di sampingnya. Perempuan itu mencari ke sekeliling kamar keberadaan sang suami. "Bapak kemana? Kok nggak ada?" Saat tidak mendapati keberadaan Pak Jujun, ia pun memutuskan keluar kamar. "Apa bapak lagi di kamar mandi?" sambungnya seraya meninggalkan kamar. Namun langkah Bu Anita langsung terhenti ketika mendapati Pak Jujun dalam posisi terlentang di lantai di depan kamar mandi. "Bapak!" gumamnya. Dia mempercepat langkah dengan rasa khawatir. "Pak, bangun Pak. Kenapa Bapak malah tiduran di sini? Bangun atuh Pak, jangan bikin khawatir," tanya Bu Anita sambil menggoyang-goyangkan tubuh suaminya. Perlahan, kelopak mata Pak Jujun pun terbuka. Susah payah dia mencoba bangun. Ujung mata Bu Anita sempat kaget melihat baju yang dipakai suaminya tampak robek di bagian punggung. "Bapak kenapa? Baju Bapak kenapa bisa robek begitu?"
Pak Jujun tak langsung menjawab. Rasa sakit bercampur sensasi panas di punggungnya sudah hilang, kini berganti dengan rasa berat di bagian punggung. Saat itu, Pak Jujun merasa seperti sedang memanggul beban berat yang membebani punggungnya. Tolong bantu Bapak berdiri, Bu. Punggung Bapak sakit banget, keluhnya dengan nafas sedikit tersengal. Dengan sigap, Bu Anita mengangsurkan kedua tangannya, kemudian membantu Pak Jujun berjalan menuju kamar. Ada banyak pertanyaan berputar-putar di kepala Bu Anita, tapi ia sadar tak mungkin untuk menanyakan sekarang mengingat kondisi Pak Jujun masih belum stabil. Tidur malamnya juga sudah tak lagi lelap. Hampir setiap malam, sosok kakek-kakek kerdil itu kembali muncul dan terus mengulang-ulang kalimat yang sama. Bahkan di hari keempat, Pak Jujun merasa tubuhnya lemah lunglai bagai tak bertulang. Setelah malam sebelumnya, dia bermimpi tubuhnya diinjak oleh sosok kakek-kakek kerdil tersebut. Keesokan harinya, di hari kelima, Pak Jujun diantar oleh Bu Anita untuk memeriksakan kesehatan. Kali ini Pak Jujun mengeluh kalau sekujur tubuhnya selain terasa semakin lemah juga merasa seperti ada sensasi terbakar dari dalam, terutama di bagian punggung. Semua itu berawal dari mimpi buruk tadi malam, di mana Pak Jujun bermimpi kalau sosok kakek-kakek bertubuh kerdil itu kembali memukulkan tongkatnya ke bagian punggung laki-laki itu. Kini sebuah raja yang warnanya jauh lebih gelap tergambar jelas di punggungnya. Namun Pak Jujun dan Bu Anita harus menelan kekecewaan ketika hasil diagnosa dari dokter menyatakan kalau Pak Jujun hanya mengalami kelelahan. Sang dokter hanya menyarankan agar Pak Jujun untuk sementara waktu beristirahat agar kondisinya cepat pulih. Pasca kejadian tersebut, hidup Pak Jujun mulai tidak tenang. Laki-laki itu kini mulai merasa kalau ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengikutinya kemanapun ia pergi. Begitu, Pak Jujun tetap memaksakan diri berangkat bekerja. Meski sempat dilarang oleh Bu Anita yang masih khawatir atas kondisi kesehatannya, di tempat kerjanya Pak Jujun mulai tidak fokus sebab dia merasa mulai mendapatkan gangguan-gangguan dari sosok tak terlihat. Ketika sedang menggoreng tahu mentah yang hendak diolah menjadi tahu matang, Pak Jujun seperti mendengar suara halus mirip suara mendiang Pak Irwan yang tempo hari tewas mengenaskan di wajan penggorengan. Tolong saya Pak Jujun, panas, kulit saya melepuh. Kembali suara halus itu menyapa Pak Jujun. Pak Jujun menghentikan aktivitas menggoreng tahu mentah. Laki-laki itu sekedar ingin memastikan yang barusan ia dengar. Apakah itu hanya sekedar suara hembusan angin? Perlahan Pak Jujun mengusap tengkuknya, mendadak terasa meremang. Itu kok kayak suara Pak Irwan ya? Tapi masa iya sih? Pak Irwan kan sudah meninggal, gumamnya. Pak Jujun mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Kedua matanya refleks memindai ruang penggorengan. Di sana tidak ada siapa-siapa selain dia dan Pak Riki yang bertugas memindahkan tahu-tahu yang sudah digoreng tersebut ke dalam wadah khusus. Saat melirik ke arah Pak Riki, laki-laki itu seperti tidak merasa terganggu sedikit pun. Pak Riki, barusan dengar suara orang minta tolong nggak? Akhirnya Pak Jujun memberanikan diri untuk bertanya. Kening Pak Riki refleks berkerut. Enggak dengar suara apa-apa. Paling itu cuma suara angin. Udah jangan diambil pusing Pak, sahut Pak Riki dengan santainya. Kali ini giliran Pak Jujun yang tercenung. Tapi saya nggak bohong Pak, saya jelas banget dengar suara orang minta tolong tadi. Terus suaranya mirip sekali sama suara mendiang Pak Irwan, ujar Pak Jujun mencoba meyakinkan. Namun kembali Pak Riki malah meminta Pak Jujun agar beristirahat. Lebih baik Pak Jujun sekarang istirahat dulu, biar ngomongnya nggak ngelantur. Udah sini, biar gantian saya goreng tahu, katanya sambil memberi isyarat agar Pak Jujun melipir ke samping untuk rehat. Pada awalnya Pak Jujun menolak, namun Pak Riki mencoba meyakinkan. Udah, mending Pak Jujun nurut.
Kalau Pak Jujun goreng tahu mentah sambil ngelamun kayak tadi, saya khawatir bisa-bisa Bapak ngalamin kecelakaan mirip Pak Irwan. Tutur Pak Riki memberi sedikit penekanan. Mau tak mau, Pak Jujun pun manut. Dalam hatinya, laki-laki itu membenarkan kekhawatiran Pak Riki. Akan tetapi, Pak Jujun dan Pak Riki tidak menyadari kalau tepat di pojok ruang penggorengan berdiri sesosok laki-laki yang wajah dan tubuhnya melepuh seperti habis terbakar. Wajahnya rusak, bola matanya mencelat keluar dengan kondisi tak utuh, bergoyang ke kiri dan ke kanan. Begitu juga dengan rambutnya, sebagian sudah hangus terbakar, meninggalkan luka bakar di bagian kepala. Ya, sosok itu adalah sosok mendiang Pak Irwan, sosok yang kini hanya berdiri mematung dengan tatapan sayu. Perlahan namun pasti, angin pun mengembuskan bau gosong yang berasal dari sosok Pak Irwan, sehingga baunya mulai menguar. Pak Riki yang baru menggoreng setengah jalan tanpa sadar, hidungnya kembang kempis seperti mengendus-ngendus keberadaan bau tak sedap itu. Aneh, kenapa tiba-tiba ada bau gosong? Kayak ada yang habis kebakar, pikirnya. Pak Riki melirik ke arah Pak Jujun yang masih duduk melamun seperti sedang memikirkan sesuatu, tapi dia lebih memilih untuk tidak membahasnya, takut mengganggu kelancaran pekerjaan mereka berdua. Ya, Pak Riki melihat wajah Pak Jujun terlihat lebih pucat, namun dia pikir mungkin itu akibat Pak Jujun yang memang dalam kondisi kurang sehat. Malam itu Pak Jujun merasakan sekujur tubuhnya seperti meriang. Sebuah benda asing seakan bergerak-gerak di sekitar punggung. Sebuah benda runcing yang seolah berulang kali menggebuk punggungnya dari dalam. Pak Jujun yang belum lama merebahkan tubuh lelahnya itu sontak terbangun. Wajahnya muram, pakaian yang dikenakannya tampak kusut, sebab sejak tadi kedua tangannya sibuk menggaruk bagian punggung. Keesokan harinya, kembali Bu Anita menemukan sang suami sudah terkapar. Kali ini di lantai kamar dekat pintu. Ada rasa takut yang mulai menyergap Bu Anita ketika melihat bagian punggung Pak Jujun yang tersibak. Tampak ada luka memar seperti bekas pukulan benda berat. Sebenarnya ada apa ya sama Bapak? Kenapa punggungnya penuh luka memar begini, Allah? Keluh Bu Anita. Tapi Bu Anita juga bingung sebab sang suami juga tidak pernah mau menceritakan apa yang sering dialaminya di dalam mimpi. Bahkan di hari ke-6, saat Pak Jujun sedang berada di dalam gudang pabrik tahu sendirian untuk mengambil bahan-bahan, tiba-tiba ia diserang sakit kepala yang hebat. Saking dahsyatnya, Pak Jujun sampai menjambak-jambak sendiri rambutnya sambil teriak histeris. Pak Jujun tidak menyadari kalau dari kejauhan Pak Husni memperhatikannya dengan sebuah senyuman. Sorot mata laki-laki itu tidak bisa menyembunyikan kepuasan. Aku jadi makin tidak sabar menunggu waktu di mana kau akan kujadikan tumbal, Jujun, ucapnya dalam hati. Kemudian meninggalkan gudang tanpa tergerak sedikit pun untuk membantu Pak Jujun. Untungnya Pak Darman, rekan kerja Pak Jujun yang bertugas menjaga gudang, tiba-tiba datang dan segera memanggil karyawan lain untuk meminta pertolongan. Sebenarnya hati Pak Husni dongkol melihat hal itu, tapi laki-laki itu pintar bersikap. Dia pura-pura ikut mengkhawatirkan Pak Jujun, lalu meminta bantuan seorang karyawan untuk mengantar Pak Jujun lebih awal. Kondisi Pak Jujun tak kunjung membaik di hari ke-7. Bahkan kini dia benar-benar tak bisa memicingkan mata sedikit pun di malam hari, sebab mulai takut bila didatangi oleh sosok Ki Barjamusti. Seperti malam itu, tiba-tiba Pak Jujun merasa tubuhnya, terutama di bagian punggung, terasa panas bak dipanggang di atas bara. Selain rasa sakit akibat harus merasakan sensasi tubuh yang seperti terbakar, rasa haus mulai membuatnya merasa tersiksa. Pada awalnya, Pak Jujun hendak membangunkan Bu Anita untuk minta pertolongan, tapi ia mengurungkan niatnya sebab tak tega melihat sang istri yang sudah pasti kelelahan. Dengan langkah gontai, laki-laki itu mencoba melangkah keluar kamar.
Akan tetapi langkahnya sontak terhenti saat di depan pintu tiba-tiba muncul sosok Ki Barjamusti yang akhir-akhir ini sering muncul di dalam mimpinya. Kamu, kamu, pertanyaan Pak Jujun hanya terhenti sampai di situ karena seperti ada benda asing berduri menghalangi kerongkongannya. Sosok Ki Barjamusti hanya tertawa mengekeh lalu mengulurkan tangannya ke arah leher Pak Jujun. Aneh, kini kedua tangan sosok itu berubah memanjang seperti karet, kemudian mencengkram dan menekan leher Pak Jujun begitu dalam hingga laki-laki itu hampir kehabisan nafas. Pak Jujun mencoba berlari sekaligus ingin lepas dari cengkraman tangan sosok itu. Malam ini adalah malam terakhirmu dalam hidupmu, wahai manusia. Sebelum besok kamu akan menjadi mayat, ancam sosok Ki Barjamusti yang semakin mengencangkan cekikannya di leher Pak Jujun. Saat itu Pak Jujun sudah benar-benar pasrah dengan nasib buruk yang dialaminya. Kedua matanya terpejam, namun di saat genting tersebut tiba-tiba saja terdengar suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang berasal dari Bu Anita di dalam kamar. Ya, Bu Anita memang rutin setiap sepertiga malam menjalankan sholat tahajud, lalu dilanjutkan dengan mengaji hingga subuh. Cengkraman tangan panjang sosok Ki Barjamusti di leher Pak Jujun terlepas begitu saja. Pak Jujun pun terbangun dari mimpi buruknya. Namun laki-laki itu merasakan rasa sakit bercampur perih di bagian leher. Kenapa leherku terasa sakit sekali? Katanya sambil meraba bagian leher. Kemudian dengan penasaran, Pak Jujun mengambil sebuah kaca. Kedua matanya langsung terbelalak. Betapa tidak, kini di lehernya ada sebuah luka gores berwarna merah seperti bekas cekikan. Aneh, perasaan tadi cuma mimpi, tapi kenapa ada bekasnya ya? Pikirnya bingung. Tetapi Pak Jujun di sini tetap belum mau memberitahu sang istri terkait mimpi buruknya, sebab dia takut itu akan membuat Bu Anita kepikiran. Pagi itu, seperti biasa, Bu Anita memasak sarapan untuk dia dan Pak Jujun yang masih terbaring lebah. Ya, di hari terakhir itu, Pak Jujun benar-benar sudah tak lagi bisa menggerakkan tubuhnya, ditambah lagi bekas luka cekikan misterius di lehernya. Bu Anita sengaja membuatkan bubur ayam, sebab Pak Jujun masih mengeluh sakit di tenggorokan, dan kini semangkuk bubur ayam yang masih mengepul itu sudah diletakkan di atas meja di samping ranjang oleh Bu Anita. Dia hendak ke dapur untuk membuatkan segelas teh manis hangat untuk Pak Jujun. Namun tiba-tiba sebuah ketukan terdengar dari balik pintu kontrakannya. Saat pintu dibuka, seraut wajah yang sangat dikenali oleh Bu Anita pun menyembul. "Bapak," katanya dengan wajah sumringah. Lalu ia langsung salim pada Pak Barka mertuanya yang rupanya sengaja datang jauh-jauh dari kampung. "Jujun mana?" kata Pak Barka tanpa basa-basi, langsung masuk ke dalam tanpa dipersilakan masuk oleh Bu Anita. Tubuh renta Pak Barka yang kini sudah memasuki usia 65 tahun langsung terpaku melihat sang anak yang kini sedang terbujur di atas kasur tipis dengan kedua mata yang mulai nyalang menatap ke langit-langit kamar. Pak Barka juga bisa merasakan suhu di dalam kamar Pak Jujun berubah panas dan diselimuti oleh aura negatif yang sangat kental. Bahkan tanpa disadarinya, perlahan hidung Pak Barka pun mulai mimisan. Awalnya hanya sedikit, namun makin lama semakin banyak. Tapi dia sama sekali tidak mundur, apalagi meninggalkan tempat itu. Tangan kanannya diletakkan di atas dada, lalu membacakan surat-surat hanya dalam hitungan detik. Hidung Pak Barka langsung berhenti mimisan. Dalam hatinya, laki-laki itu tak lupa mengucapkan hamdalah sebagai bentuk rasa syukur atas perlindungan yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Astagfirullah. Kata-kata itulah yang pertama kali keluar dari bibir Pak Barka. Sebagai tukang pijat di kampungnya, Pak Barka juga dikenal sebagai orang yang memiliki kelebihan
Tak jarang, laki-laki itu suka dimintai bantuan oleh warga di kampungnya yang mendapatkan gangguan gaib atau kiriman ilmu santet, teluh, guna-guna, dan sejenisnya. Namun dia tidak pernah menyangka kalau kali ini justru anak tunggalnya malah hendak dijadikan tumbal pesugihan. "Tolong ambilkan bapak segelas air putih ya," perintahnya kepada Bu Anita yang sejak tadi lebih banyak diam karena bingung harus menyampaikan apa kepada sang bapak mertua. "Baik pak." Tanpa harus disuruh 2 kali oleh Pak Barka, Bu Anita bergegas ke dapur. "Malang sekali nasibmu nak. Semoga bapak belum terlambat untuk menyelamatkan nyawamu," gumam Pak Barka dalam hatinya. Betapa tidak, alam penglihatan mata batinnya melihat sebuah pemandangan menakutkan yang terlihat jelas. Pak Barka melihat ada sebuah tongkat yang secara gaib menancap tepat di bagian tengah tubuh sang anak, menembus dada hingga ke punggung. Sementara kedua kaki dan tangan Pak Jujun terlihat sebuah tali milik akar pohon beringin yang menjuntai namun mengikat ketat, sehingga itulah yang membuat Pak Jujun tak lagi bisa menggerakkan tubuhnya. Hal yang tak kalah mengejutkan juga dilihat oleh Pak Barka. Sesosok kakek-kakek tua bertubuh kerdil yang tak lain adalah Ki Barjamusti kini menginjak tepat di bagian leher Pak Jujun, sehingga laki-laki itu tak sanggup untuk membuka mulutnya. Begitu juga kerongkongannya, seperti ada sebuah benda runcing yang menahan. Benda yang dimaksud adalah tangan kiri sosok Ki Barja yang berkuku tajam dan hitam mirip cakar dihujam ke bagian dalam tenggorokan. Siapa sosok beraura sangat hitam ini? Kenapa dia begitu kejam mengikat dan menginjak leher anak saya? Jangan-jangan dia adalah jin pesugihan yang diutus oleh tuannya untuk menumbalkan Jujun. Tapi kedua ekor matanya tak berkedip memandang ke arah sosok Ki Barjamusti yang juga balas menatapnya dengan tatapan meremehkan. "Hei, kau siapa wahai manusia? Jangan so jagoan ikut campur dalam urusanku. Kecuali kau sudah bosan hidup di dunia, nyala. Laki-laki ini sukmanya sudah aku kuasai dan akan aku jadikan budak di alam jin," ancam sosok Ki Barjamusti dengan menggunakan bahasa telepati yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Pak Barka tak gentar sedikit pun dengan ancaman tersebut. Ini bukanlah pertama kalinya laki-laki parubaya itu berhadapan dengan sosok jin berilmu tinggi dan ponga. Raut wajahnya tetap terlihat tenang, meski dalam hatinya ada gelombang amarah yang mulai mencari celah untuk disalurkan. Orang tua mana yang terima melihat anaknya kini dalam kondisi sekarat? Apalagi Pak Jujun adalah anak tunggalnya, satu-satunya keluarga yang dimiliki Pak Barka setelah sang istri meninggal 10 tahun yang lalu. "Aku adalah ayah dari laki-laki ini. Aku tidak takut padamu wahai jin kafir pembawa kesesatan umat manusia. Lepaskan dia atau akan kubakar kau." Kali ini terdengar Pak Barka balas menghardik sosok Ki Barjamusti masih menggunakan bahasa telepati. Lalu laki-laki itu mengambil segelas air putih yang diangsurkan oleh Bu Anita. Dia mengeluarkan sebuah tasbih berwarna kecoklatan yang terbuat dari batang pohon dewandaru. Dari dalam saku pakaian muslimnya, tangan kirinya memegang gelas, sedangkan tangan kanannya memutar-mutar tasbih. Bibirnya mulai melantunkan zikir. Untuk beberapa saat suasana berubah hening. Bahkan Bu Anita yang kini duduk di samping Pak Barka tanpa disuruh ikut melantunkan zikir dalam hati. Pak Barka bangkit berdiri, kemudian menciprat-cipratkan air yang ada di dalam gelas tersebut ke tubuh Pak Jujun, tentu saja diiringi lantunan zikir. "Panas, panas, kurang ajar sekali kau. Jangan lagi kau cipratkan air itu ke tubuhku," bentak sosok Ki Barja dengan amarah yang tergambar jelas. Sebagian tubuh dan wajah sosok itu tampak melepuh seperti terbakar ketika percikan air yang sudah dibacakan doa dan zikir oleh Pak Barka mengenai tubuh dan wajahnya.
Akan tetapi Pak Barka tidak peduli. Bahkan kali ini dia meminta Pak Jujun untuk meminum air sisa yang ada di dalam gelas tersebut. Cepat minum. Bacakan ayat kursi dan doa Nabi Yunus dalam hati. Yakinlah akan pertolongan Allah, kata Pak Barka dengan suara lembut. Tapi sayang, belum sampai gelas itu di depan mulut Pak Jujun, tiba-tiba saja gelas yang sedang dipegang oleh Pak Barka tersebut pecah dengan sendirinya. Lalu pecahan belingnya jatuh ke lantai menimbulkan suara gaduh. Prang! Bu Anita ikut kaget. Kemudian dia lebih memilih mundur beberapa langkah ke belakang. Meskipun Bu Anita tidak bisa melihat keberadaan sosok Ki Barjamusi, tetapi bulu kuduknya sejak tadi tak berhenti meremang. Cepat, lepaskan ikatan gaib itu dari anakku. Suara Pak Barka berubah tinggi. Sorot mata laki-laki itu kini berubah berkilat-kilat, memancarkan aura kekuatan yang tak biasa. Sebaliknya, sosok Ki Barjamusti malah seakan meremehkan Ki Barka. Hei kau manusia, percuma kamu jauh-jauh datang ke sini hanya untuk mengantarkan nyawa. Berani kau menantangku, akan kucabut nyawa busukmu sekarang juga. Sosok itu tak mau kalah menggertak dan langsung mencabut tongkat miliknya yang sempat tertancap secara gaib di bagian tengah tubuh Pak Jujun. Tanpa memberi peringatan, tiba-tiba sosoknya sudah melayang lalu menghantamkan tongkat langsung ke arah kepala Pak Barka. Seringai meremehkan dari mulutnya terlihat. Sebab sudah membayangkan kalau musuhnya akan langsung tewas mengenaskan dengan kepala pecah. Mampus, teriaknya. Di luar dugaan, sikap Pak Barka malah terlihat tetap tenang. Dia sama sekali tidak membalas melawan, apalagi kabur. Pak Barka malah memilih duduk bersila. Kedua matanya terpejam, bibirnya membacakan ayat-ayat ruqyah. Lalu dengan suara lantang dia meneriakkan takbir. Diucapkan, disusul satu tangannya terangkat ke atas, dan hanya dalam satu gerakan cepat tongkat milik Ki Barjamusti yang hampir saja mengebau kepalanya kini berhasil ditangkap oleh tangan Pak Barka. Wajah sosok Ki Barjamusti sontak berubah pucat, langkahnya terhenti. Sepertinya aku tidak boleh memandang remeh manusia ini. Ternyata dia memiliki kelebihan yang tersembunyi, gumamnya. Pak Barka tidak ingin membuang kesempatan saat sosok Ki Barjamusti lengah diiringi teriakan takbir. Dia langsung melemparkan tongkat tersebut ke empunya. Gerakan cepat dari Pak Barka jelas di luar dugaan, akibatnya fatal. Kini tongkat miliknya malah berbalik menyerang, lalu menancap telak di dadanya. Ah, tidak! Teriakan tertahan kini terdengar dari mulut sosok itu. Kedua tangannya memegang rat tombak yang masih tertancap di dalam dadanya. Sekuat tenaga sosok itu mencoba untuk mencabutnya, tapi naas Pak Barka sama sekali tidak memberi kesempatan untuk sang lawan melakukannya. Tiba-tiba saja Pak Barka melompat lalu melayangkan sebuah tendangan menggunakan kaki kiri ke arah dada sosok Ki Barjamusti. Efeknya luar biasa. Tendangan yang berisi tenaga dalam itu berhasil membuat tongkat yang tadi menancap kian tertancap dalam, menembus punggungnya. Lenguhan kesakitan bercampur umpatan kembali terdengar sebelum sosoknya terlempar ke atas atap mengeluarkan suara ledakan keras. Terakhir, sosoknya berubah menjadi butiran debu yang melayang tertiup angin. Alhamdulillah, terima kasih Allah atas pertolonganmu, ucap Pak Barka yang langsung sujud syukur. Tewasnya sosok Ki Barjamusti, sang jin pesugihan, secara tidak langsung membatalkan raja penanda tumbal pada tubuh Pak Jujun. Senyum Pak Barka pun merekah saat melihat kondisi kesehatan sang anak mulai membaik setelah diruqyah olehnya. Kabar duka justru tersiar tentang Pak Husni. Ya, pabrik tahu kebanggaannya tiba-tiba terbakar habis. Keberadaan Pak Husni bersama keluarganya juga tidak ada yang mengetahui. Pria itu seperti menghilang di telan bumi. Hanya Pak Barka dengan mata batinnya, dia bisa melihat dengan jelas kalau Pak Husni bersama keluarganya kini menjadi budak di alam jin, dengan tangan dan kaki dirantai serta tubuh dipenuhi luka-luka lejutan.
Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Bu Nenek. Aduh, ngeri banget nih Pak Jujun ya. Ini 7 hari, berarti 7 hari sebelum Pak Jujun ditumbalkan tuh ngeri pakai banget. Alhamdulillahnya akhirnya datang orang tuanya Pak Jujun, yang ternyata orang tuanya Pak Jujun ngerti nih hal-hal seperti ini, bahkan bisa dibilang keren juga ya. Karena di sini orang tuanya Pak Jujun akhirnya menghadapi makhluk pesugihan dari Pak Husin ya, pemilik pabrik tahu itu, dan sosok yang bernama Barja Musti akhirnya bisa dimusnahkan oleh orang tua Pak Jujun, hingga akhirnya Pak Jujun bisa terlepas dari itu semua dan berbaliklah itu kepada si pemilik pabrik tahu. Pabrik tahunya kebakaran hebat, habis semua, dan warga pun bingung kemana si pemilik pabrik tahu ini, dan keluarganya kayak menghilang begitu aja ditelan bumi. Tapi di sini orang tua Pak Jujun atau ayah dari Pak Jujun dengan mata batinnya bisa melihat bahwa mereka sekeluarga dijadikan budak di alam gaib atas konsekuensi dari ritual pesugihan yang selama ini mereka lakukan. Ngeri banget kan teman-teman? Jadi di dunianya enak, tapi kan sebentar. Di alam gaibnya selama-lamanya sampai kiamat nanti. Ngeri pakai banget, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ya kita tergoda oleh hal-hal yang demikian. Dan semoga ada hikmah yang baik yang bisa kita ambil dari kisah barusan. Ibu Neneng, terima kasih banyak atas kisahnya. Dan semoga teman-teman semua terhibur ya dengan kisah barusan. Silakan yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, ataupun hanya saling menyapa, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like ya, tombol jempol, boleh juga dong tombol hype-nya diklik juga teman-teman ya. Dan juga silakan bisa di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.